Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Bahas Bola. Nah, kawan-kawan, fase playoff leg 1 UCL sudah berakhir. Nah, kawan-kawan, dengan hasil pertandingan para klub yang sedang berjuang di playoff leg pertama, hasilnya sudah kelihatan. Namun, bukan itu yang kita bahas sekarang. Sekarang, saya akan membahas klub mana yang mendominasi UCL musim ini. Mulai dari klub yang bermain di Premier League, Bundesliga, La Liga, Eredivisie, Ligue 1, dan Serie A. Nah, kita akan membahas kekuatan para perwakilan dari liga-liga top Eropa tersebut. Nah, kawan-kawan, mari kita bahas satu persatu. Nah, kita ke posisi pertama sampai ke 8 yang sudah dipastikan lolos ke 16 besar. Nah, di posisi pertama ada perwakilan dari Premier League, yakni Liverpool, yang mana Liverpool sedang menduduki klasemen Liga Champions dan Premier League. Ini memang garang di musim ini. Bahkan di UCL mereka hanya mengalami kekalahan 1 kali, yakni di pertandingan terakhir mereka melawan klub PSV dari Liga Belanda, yakni Eredivisie. Tapi kekalahan itu tidak membuat mereka runtuh dari klasemen pertama. Mereka tetap memuncaki klasemen pertama. Nah, di posisi kedua ada perwakilan dari La Liga, yakni FC Barcelona. Barcelona berhasil menduduki posisi kedua klasemen Liga Champions. Nah, kawan-kawan, musim ini line up Barcelona memang agak-agak gacor, tapi angin-anginan. Di La Liga mereka sering juga mengalami kekalahan. Bahkan di La Liga mereka hanya berada di posisi 3 klasemen, yakni di bawah Real Madrid dan Atletico Madrid. Namun di Liga Champions mereka berhasil menduduki posisi kedua klasemen. Nah, kawan-kawan, apakah Barcelona akan menambah jumlah trofi UCL mereka musim ini? Mari kita doakan saja agar Barcelona berhasil menambah jumlah trofi UCL mereka. Karena dipikir-pikir, Barcelona kasihan juga, mulai dari terakhir juara musim 2015 sampai sekarang mereka tidak pernah juara lagi, bahkan masuk final pun tidak pernah. Aduh, kasihan ini badut Lona. Nah, di posisi ketiga ada perwakilan dari Premier League lagi, yakni Arsenal. Yang mana Arsenal memang lagi gacor-gacornya. Di Premier League mereka berhasil menempati klasemen kedua di bawah Liverpool. Nah, dengan skuad sekarang ini, apakah Arsenal akan menjuarai Liga Champions mereka agar mereka memiliki trofi Liga Champions? Bahkan Nottingham Forest sudah memiliki 2 trofi UCL. Arsenal dari dulu tidak pernah mendapatkan trofi Liga Champions. Nah, di posisi keempat ada perwakilan dari Serie A, yakni Inter Milan. Nah, kawan-kawan, memang Serie A musim ini memang lagi ngeri-ngerinya. Bahkan klasemen mereka tidak jauh berbeda poinnya. Nah, di UCL satu perwakilan mereka masuk ke 8 besar, yakni Inter Milan. Nah, kawan-kawan, apakah Inter Milan akan memenangkan trofi Liga Champions juga? Bahkan dalam 10 tahun terakhir klub dari Serie A tidak mampu untuk menjuarai Liga Champions. Apakah mereka akan berhasil mengangkat nama Serie A lagi di kancah Eropa? Nah, di posisi kelima ada perwakilan dari La Liga, yakni Atletico Madrid. Nah, Atletico Madrid musim ini dengan skuad yang lagi gacor-gacornya memang berhasil memuncaki di posisi kedua klasemen La Liga. Tidak heran lagi kenapa mereka berhasil mengamankan diri di 8 besar Liga Champions, karena mereka sangat solid di La Liga ataupun di Liga Champions. Nah, di posisi ke-6 ada perwakilan dari Bundesliga, yakni klub Bayer Leverkusen. Pemenang Bundesliga musim kemarin sudah menempati posisi ke-6 klasemen Liga Champions. Nah, tidak heran lagi, bahkan Bayer Leverkusen sedang mengimpit Bayern Munchen di klasemen Bundesliga.
Ya tidak heran lagi mereka berhasil mengamankan diri di posisi ke-6 Liga Champions. Nah, di posisi ke-7 ada perwakilan dari Ligue 1, yang mana Ligue 1 biasanya didominasi oleh PSG. Namun, di posisi 8 besar Liga Champions musim ini, PSG tidak mewakili Serie A, yang mewakilinya yakni Lille. Nah, apakah perbedaan grup membuat Lille maju menuju 8 besar Liga Champions? Kita tidak tahu, semoga mereka konsisten agar mereka bisa berjuang di 16 besar nanti. Nah, kawan-kawan, di posisi ke-8 ada klub yang berasal dari Premier League lagi, yakni Aston Villa. Memang musim ini Aston Villa sangat ngeri, apalagi mereka baru saja kedatangan Marcus Rashford yang dipinjamkan King MU kepada Aston Villa. Bahkan bursa transfer Januari ini mereka banyak mendatangkan pemain-pemain baru. Apakah dengan datangnya pemain baru ini Aston Villa mampu berjuang di Liga Champions? Kita tidak tahu. Nah, kawan-kawan, kita sudah membahas posisi dari posisi 1 sampai posisi ke-8. Sekarang mari kita bahas klub-klub yang berada di posisi ke-9 sampai 24. Ya, ini posisi yang sedang bermain di playoff. Nah, kawan-kawan, yang berada di posisi ke-9 adalah perwakilan dari Serie A juga, yakni Atalanta. Yang mana Atalanta ini memang dari musim kemarin lagi konsisten-konsistennya. Semoga klub dari Serie A ini mampu bersaing di kancah Eropa ya kawan-kawan. Nah, di posisi ke-10 ada perwakilan dari Bundesliga, yakni Borussia Dortmund. Yang mana Dortmund musim ini juga lagi gacor-gacornya di Bundesliga, bahkan di Liga Champions. Mereka di playoff leg 1 ini mereka berhasil menghajar Sporting Lisbon dengan skor 3-0. Nah, ini akan memudahkan jalan mereka menuju ke 16 besar. Nah, di posisi ke-10 ada perwakilan dari La Liga, yakni klub yang menjuarai UCL paling banyak, yakni Real Madrid. Nah, kawan-kawan, Real Madrid musim ini harus memulai perjuangan mereka menuju 16 besar melewati laga playoff, yang mana laga playoff mereka kemarin mempertemukan Manchester City melawan Real Madrid, yang mana Real Madrid berhasil comeback atas City menjadi 3-2. Ini leg pertama. Nah, kita tengok leg kedua nanti apakah Real Madrid mampu menumbangkan City di UCL musim ini di babak playoff. Nah, kawan-kawan, di posisi ke-12 ada raksasa Bundesliga, yakni Bayern Munich, yang mana Bayern Munich di sini mendapatkan posisi ke-12 dan mereka akan melalui jalan mereka di playoff untuk menuju 16 besar. Nah, melihat kesulitan Munchen di musim ini di Bundesliga, kita dapat melihat bahwa skuad mereka sangatlah matang. Bahkan Munchen belum terkalahkan di 10 laga terakhir mereka. Nah, di babak playoff UCL ini Munchen akan berjumpa dengan Celtic, dan di leg pertama Munchen berhasil mengamankan poin dengan skor 2-1. Apakah di leg kedua Munchen akan berhasil menaklukkan Celtic? Kita tidak tahu. Nah, kawan-kawan, di posisi ke-13 ada raksasa dari Serie A, yakni AC Milan, yang mana mereka harus memulai perjuangan mereka melalui babak playoff untuk bisa melangkah ke 16 besar. Namun di leg pertama mereka di playoff, mereka harus menelan kekalahan, yakni kekalahan 1-0 atas Feyenoord. Nah, semoga raksasa Italia ini mampu bangkit di leg kedua. Nah, di posisi ke-14 ada PSV, yang mana PSV berasal dari Liga Eredivisie atau Liga Belanda, yang mana PSV harus memulai perjalanan mereka di babak playoff ini. Namun mereka harus berbenah karena di leg pertama ini mereka mampu dikalahkan oleh Juventus dengan skor 2-1. Ya, semoga di leg kedua mereka ada kemajuan. Di posisi ke-15 ada raksasa Liga Prancis, yakni PSG, yang mana di playoff ini mereka berhasil mengalahkan satu liga mereka, yakni Stade Brest dengan skor 3-0.
Nah, dengan perolehan skor seperti ini, maka bisa dipastikan PSG akan melaju di babak 16 besar. Semoga Stade Brest mengalami kemajuan di leg kedua. Nah, di posisi ke-16 ada klub yang berasal dari Liga Portugal, yakni Benfica, yang mana di playoff leg pertama ini Benfica mampu mengalahkan Monaco dengan skor 1-0. Nah, di posisi ke-17 ada AS Monaco, yang mana AS Monaco sudah dikalahkan oleh Benfica 1-0 di leg pertama. Semoga mereka berhasil bangkit di leg kedua playoff UCL nanti. Nah, di posisi ke-18 ada Stade Brest, yang mana langkah Stade Brest di playoff UCL ini sangatlah kecil, karena mereka sudah berhasil dikalahkan oleh PSG 3-0. Ya, semoga Stade Brest bisa memperkecil langkah PSG untuk lolos ke 16 besar nanti di leg kedua. Nah, di posisi ke-19 ada Feyenoord, yang mana Feyenoord juga berasal dari Liga Belanda. Nah, kawan-kawan, tanpa disangka Feyenoord berhasil mengalahkan AC Milan dengan skor 1-0. Ya, semoga tim ini konsisten. Memang, saat melawan Bayern Munchen pun kalah dibuat Feyenoord. Nah, di posisi ke-20 ada Juventus, yang mana Juventus harus mengawali langkah mereka di playoff untuk menuju ke 16 besar. Nah, di leg pertama ini Juventus bisa dibilang cukup beruntung karena mereka bisa mengalahkan PSV dengan skor 2-1. Nah, di posisi ke-21 ada Celtic, yang mana klub asal Skotlandia itu di leg pertama sudah berhasil dikalahkan oleh Bayern Munchen dengan skor 2-1. Ya, semoga klub ini bisa bangkit di leg kedua untuk mengalahkan King Bayer. Nah, di posisi ke-22 ada Manchester City, yang mana Manchester City harus memulai langkah mereka di playoff UCL. Namun, perjalanan mereka harus diperkecil oleh Real Madrid karena Real Madrid berhasil mengalahkan Manchester City dengan skor 3-2, yang mana pertandingan mereka ini sangat-sangat ekstrim karena salah satu mantan pemain Manchester City yakni Sergio Aguero bertaruh untuk memotong kedua buah jaketnya jika Real Madrid berhasil mengalahkan Manchester City, dan sekarang Real Madrid berhasil memenangkan itu, dan sekarang para fans Real Madrid menagih taruhan tersebut. Bahkan salah satu legenda Madrid yakni Toni Kroos menagih janji tersebut. Ya, ini memang klub lucu. Tidak hanya supporter, bahkan mantan pemainnya pun sangatlah kayak badut, berjanji namun tidak ditepati. Hadeh. Nah, di posisi ke-23 ada Sporting Lisbon, yang mana Sporting Lisbon di awal mulai UCL 2024 ini mereka berhasil memuncaki klasemen sementara. Namun setelah ditinggalkan oleh Ruben Amorim, klub ini makin tumpul saja, bahkan sekarang mereka berada di posisi ke-23. Nah, di playoff leg pertama ini pun mereka harus mengalami kekalahan, yakni kekalahan dari Borussia Dortmund dengan skor yang terlampau jauh, yakni 3-0. Mungkin Sporting Lisbon akan gugur di playoff leg kedua. Nah, di posisi ke-24 ada klub Brugge, yang mana klub Brugge harus memulai langkah mereka di playoff ini. Nah, di playoff leg pertama ini secara mengejutkan klub Brugge mampu mengalahkan Atalanta dengan skor 2-1. Nah, kawan-kawan, itulah seberapa mengerikan playoff UCL musim ini, karena banyak di situ klub-klub besar Eropa yang harus memulai perjalanan mereka melewati playoff. Nah, kawan-kawan, mungkin video ini cukup sampai di sini. Jangan lupa agar kawan-kawan dapat mendukung channel ini. Dan jika ada kesalahan di dalam video ini, saya pribadi meminta maaf. Nah, kawan-kawan, sampai jumpa di next video.